Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai deadlock, di mana deadlock itu sendiri adalah perebutan sumber daya. Nah, sumber daya itu sendiri bisa seperti memori, bisa juga seperti prosesor. Nah, di slide ini sudah lengkap penjelasannya. Kemudian kita bisa lihat bahwa penjelasan sederhana mengenai deadlock itu, nah contohnya seperti ini. Jadi kalau deadlock di jembatan, karena deadlock itu kan adalah perebutan sumber daya, di mana sumber dayanya kurang dibandingkan proses atau job yang membutuhkan sumber daya tersebut. Nah, contoh, kalau misalnya di jembatan, jadi kan karena sumber dayanya kapasitasnya ini kecil, jadi di bagian sini itu kecil jembatannya, maka proses yang warna hijau dan yang biru ini saling rebutan. Karena dia kecil, jadi harus selesai satu dulu baru bisa yang satu proses lagi itu meminta sumber daya. Kalau contoh lain biasanya kita bisa lihat di jalan raya. Jadi kalau jalan rayanya itu luas, berarti kan akan ada dua jalan. Jadi dua jalan dari arah sebelah kanan, ada juga yang sebelah kiri. Jadi ada dua arah. Itu kalau jalanan luas. Nah, tapi kalau jalanannya sempit, kemudian ada kendaraan besar mau lewat, berarti kan harus menunggu kendaraan yang besar itu lewat, selesai sampai di ujung jalan, baru kemudian kendaraan lain bisa masuk. Nah, itu sama kasusnya dengan deadlock. Jadi solusinya bagaimana? Yaitu buatlah kapasitas memori itu besar. Tapi ada juga penyelesaian, yaitu kita selesaikan supaya tidak terjadi deadlock. Dengan kapasitas yang kecil ini kita harus atur job itu bisa tetap diproses dengan kapasitas yang kecil. Nah, kalau misalnya deadlock pada sistem operasi, jadi kalau misalnya contohnya nih, ini resource-nya, ini sumber dayanya, kemudian proses satu, jadi sumber dayanya kecil, maka hanya bisa memproses satu job saja. Jadi proses satu minta sumber daya, kemudian resource-nya memberikan sumber daya. Nah, ketika proses satu ini meminta sumber daya, kemudian masuk proses 2 dan proses 3, maka proses ini akan ditolak karena resource-nya kecil dan dia masih melayani proses 1. Jadi ketika proses 1 ini selesai, baru dia bisa menyelesaikan proses 2 dan gitu seterusnya. Nah, kita langsung lanjut aja, ini hanya teori saja, Anda bisa belajar sendiri. Nah, pada materi ini kita nanti akan selalu berhubungan dengan vertex. Jadi vertex itu adalah komponen. Jadi di simbolnya P itu adalah proses. Nah, jadi nanti di vertexnya ini terdiri atas dua komponen, yaitu lingkaran, biasanya kita namakan proses atau job. Kemudian ada resource, gambarnya segi 4 itu sebagai sumber daya. Kemudian ada juga edge itu adalah jalur. Biasanya kita gambarkan dengan tanda panah. Jadi kita bisa tahu bahwa proses 1 meminta resource ke R1 dan seterusnya. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Jadi akan ada lingkaran dan segi 4. Nah, di sini adalah kondisi tanpa deadlock. Jadi deadlock itu terjadi. Jadi kalau Anda lihat di sini, deadlock itu terjadi jika tidak ada perputaran, maka tidak deadlock. Nah, perputaran itu artinya gini. Resource itu kan maksimal bisa menerima 2 input dan bisa memberikan 2 input maksimal. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 1, lebih dari 2, maka itu terjadi deadlock. Oke, kemudian tidak boleh ada perputaran ganda. Jadi misal contoh, ini P1 kemudian minta ke R1, R1 minta ke P2, kemudian nanti P2-nya kembali ke P1. Jadi misalnya contoh ya, P1 ke R1, kemudian R1 ke P2. Nah, nanti R1 balik lagi ke P1. Nah, itu tidak boleh ada perputaran seperti itu. Itu yang dinamakan deadlock. Kita coba selesaikan dengan kasus ini. Akan saya tampilkan dalam bentuk visio biar jelas. Oke. Nah, di sini ada sama dengan di slide. Jadi penyelesaian supaya tidak terjadi deadlock dengan memori yang kecil atau dengan kapasitas yang kecil, maka penyelesaiannya carilah jalan
yang paling panjang duluan, karena pekerjaan itu akan diselesaikan dengan yang panjang lebih dulu, baru kemudian selesaikan sisanya yang pendek. Nah, dari gambar ini tidak boleh jalan dua kali. Contoh ya, misalnya kita ke P1, nanti kan ke R1, ke P2, kemudian ke R2, kembali lagi ke P3, kemudian ke R3, setelah itu ke P2. Kalau kembali lagi ke R2 itu berarti deadlock karena perputarannya double. Nah, kita cari solusi supaya perputarannya hanya satu kali dan jalurnya itu panjang. Di sini kita bisa mulai, jadi bebas, kita bisa mulai dari proses duluan atau bisa juga dari resource duluan. Tidak harus dari P1 dulu, tidak harus juga dari R1 dulu. Tinggal lihat arahnya, kemudian dapat jalan yang paling panjang. Nah, berdasarkan yang ada di slide, penjelasannya untuk mengatasi deadlock kita bisa mulai dari R4. Nah, kalau misalnya kita mulai dari R4 berarti kan ini adalah langkah 1. Nah, kita ikuti tanda panahnya. Jadi R4 itu kemudian ke P3, P3 tanda panahnya ke R3, maka ini adalah langkah yang kedua. Setelah itu, kalau misalnya kita belok ke P2, itu kan nanti perputarannya hanya di sini dan ini deadlock. Jalannya pendek. Jadi setelah kedua, kemudian kita ke P1, ini langkah yang ketiga. Dari P1 kemudian ke R1, langkah keempat. R1 ke P2 itu adalah langkah kelima. P2 ke R2 langkah ke-6 dan R2 ke P3 itu adalah langkah yang ke-7. Nah, ini yang terakhir. Kita tidak bisa ambil ini lagi, ambil langkah ke R3 karena kan sudah diambil di langkah yang kedua. Nah, ini nanti kita kerjakan belakangan, makanya biasa kita tandai dengan garis putus-putus seperti ini. Berarti ini adalah cadangan. Jadi sisa dari langkah yang pertama yang sudah diselesaikan sama resource-nya. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi Anda pakai buka kurung kurawal, kemudian kita mulai dari R4. Jadi R4 kemudian ke P3. Nah, kita bisa gambar seperti ini ya. Kemudian dari P3 ke R3. Oke. Dari R4 ke P3, P3 ke R3, R3 ke P1. Kemudian ke R1. Setelah itu ke P2. Oke. Setelah itu ke R2 dan ke P3. Selesai. Nah, ini kita hitung tanda panahnya. Jadi tanda panahnya harus sesuai dengan jumlah 7 di sini. Berarti langkahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke. Ini adalah langkah yang pertama yang harus diselesaikan sama prosesor atau sama memori untuk memenuhi pekerjaan yang tadi. Nah, sisanya yang terakhir itu adalah R3 ke P2. Oke. Nah, selesai. Nah, kita bisa gambar seperti ini. Jadi R3 ke P2 atau bisa juga dengan gambar yang di atas. Kalau hanya satu jalur seperti ini, maka kita perlu tulis R3 ke P2. Oke, selesai ya. Kita coba untuk yang kasus yang kedua. Nah, ini adalah deadlock karena ada perputaran ganda, maka harus kita selesaikan cari jalan yang paling pendek. Cari jalan yang paling panjang. Jadi, misalnya kita mulai dari P1. Kalau kita mulai dari P1, berarti kita coba ya. Ini adalah langkah yang ke-1, kemudian langkah yang kedua, 3, dan kembali ke 4. Ini adalah cara yang pertama. Bisa juga kita mulai dari P3. Kalau kita mulai dari P3, nah kita tandain, misalnya saya ambil ini adalah langkah yang pertama, kemudian kedua, 3, dan 4. Nah, ini bisa kita ambil. Jadi bebas Anda mau pakai P1 duluan atau misalnya P3 lebih dulu.
Nah, setiap jawaban biasanya berbeda tergantung apakah jalurnya benar, jadi harus ambil jalur yang panjang lebih dulu. Nah, kita coba selesaikan dengan jalur P1 dulu. Misalnya P1 ke R1, kemudian dari R1 ke P2, setelah itu P2 ke R2, dan kembali lagi R2 ke P2. Nah, selesai sampai situ ya. Kita tidak bisa bolak-balik lagi, tidak bisa diulang karena itu terjadi deadlock. Nah, kemudian langkah yang kedua, nah di sini kan ada sisa. Jadi, kalau misalnya kita ambil yang hitam ini, berarti kan P1 ke R1, R1 ke P2, P2 ke R2, dan R2 ke P3. Nah, kalau kita ambil yang ada tandanya ini, yang ada nomornya, berarti kan yang belum kita lewatin itu adalah yang ini tadi, yang biru sama yang belum ada tandanya. Yang jelas di sini yang belum ada angka, yang kita belum lewatin. Maka di sini ada tiga jalur yang belum, yaitu P1 ke R2, P3 ke R1, dan P3 ke R2. Nah, maka yang harus dikerjakan kedua, langkah kedua atau edge yang kedua yang harus diselesaikan sama memori itu adalah proses yang paling kecil dulu. Jadi kalau ada P1 dan P3, maka harus selesaikan P1 dulu. Jadi P1 ke R2. Oke. Nah, terus di sini adalah P3. Nah, P3-nya itu kan ada dua, jadi ke R1 dulu atau ke R2. Kalau dia sama-sama P3, maka berikutnya kita lihat resort yang paling kecil dulu. Oke, jadi P3 ke R1. Dan terakhir adalah P3 ke R2. Nah, selesai. Jadi kita dapat 4 langkah atau 4 penyelesaian dimulai dari edge yang paling panjang dulu. Nah, kemudian kita coba selesaikan jika dimulai dari P3. Jadi misalnya ini P3-nya nomor 1, kemudian ini 2, 3, dan 4. Nah, hasilnya itu adalah saya sudah buatkan di sini. Jadi kalau ini penyelesaian lain ketika kita mulai dari P3. Oke. Nah, sama. Jadi karena mulainya dari P3, berarti kan yang sisa adalah P1 ke R1, P1 ke R2, dan P3 ke R2. Oke, ini untuk kasus yang kedua. Sekarang kita coba lihat yang lebih sederhana. Ini juga deadlock. Ini adalah kasus deadlock dan harus kita selesaikan agar tidak terjadi deadlock. Kita cari jalan yang paling panjang dulu. Kita bisa mulai dari P3 atau P1. Contoh ini ya. Karena kita biasanya mulai dari yang kecil dulu. Bebas sih bisa mulai dari P3. Misalnya saya ambil yang paling kecil dulu prosesnya. Jadi ini adalah proses 1. Oke, jadi mulai dari P1, kemudian dari ke R1, R1 ke P2, kemudian P2 ke R2, dan yang terakhir R2 ke P2. Nah, ini dapat 4 langkah. Bisa juga kalau dari P3 ke R1, kemudian ke R1 ke P2, setelah itu P2 ke R2, R2 ke P2. Nah, bebas. Sisanya adalah P1 ke R2 dan P3 ke R2. Nah, kita selesaikan. Misalnya saya ambil mulai dari P1. Jadi, P1 ke R1, kemudian R1 ke P2, setelah itu P2 ke R2, dan yang terakhir adalah R2 ke P2. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Nah, kemudian yang belum kita lewatin itu ada 3 panah seperti ini. Jadi dari P3 ke R1, P3 ke R2, dan P1 ke R2. Maka langkah kedua yang harus kita ambil karena di sini ada 2 proses, P1 dan P3, maka kita mulai dari P1 dulu. Jadi P1 ke R2. Oke, kemudian langkah yang ketiga itu yang belum adalah P3. Maka P3 ke resort yang kecil dulu R1, dan langkah yang terakhir adalah P3
ke R2. Oke, selesai. Lanjut. Nah, ini adalah contoh yang ada di latihan, yang ada di soal dalam slide. Jadi ada case 1, case 2, dan case 3. Nah, saya coba selesaikan untuk case 3, sisanya bisa Anda kerjakan sebagai tugas. Nah, kita jawab untuk yang case 3. Nah, di sini ada komponennya, jadi ada vertexnya, ada 3 proses, kemudian resource-nya ada 4. Kita mulai dari P1 ke R1. Oke, jadi dari P1 kemudian ke R1. Nah, setelah itu dari R1 ke P2. Oke. Nah, kemudian dari P2 ke R2. Jadi dari P2 ke R2. Nah, gambarnya bebas ya. Jadi Anda bisa gambar bebas mau arahnya sebelah mana, posisinya di mana, selama masih ikutin edge-nya, dan tidak boleh tanda panah itu saling tabrakan. Jadi harus cari, pokoknya tidak boleh menindih tanda panah yang lain. Oke, lanjut ya. Jadi dari P2 ke R2, kemudian R2 ke P3. Setelah itu P3 ke R3. Dan R3 ke P1. Oke, R3 ke P1, terakhir R4 ke P3. Nah, Anda bisa taruh di mana? Asal jangan taruh di sini, karena nanti kan akan tabrakan, itu tidak boleh. Jadi kita cari supaya tanda panahnya itu tidak ditumpuk dengan tanda panah yang lain. Oke, jadi dari R3 ke P4. Maaf, dari R4 ke P3. Jadi kita balik. Nah, dari sini kita coba cari langkah yang panjang. Berarti kan mulai dari R4 dulu ini. Oke, selesai. Jadi hanya satu langkah saja. Kita cek dulu ya. P1 ke R1, R1 ke P2, P2 ke R2, R2 ke P3, kemudian P3 ke R3. Oh, sorry, ini kurang ya. Jadi harus ada tanda panah lagi. Oke, ini balik. Oke, jadi dari P3 ke R3, kemudian R3 ke P3, setelah itu R3 ke P1, dan R4 ke P3. Berarti, kalau misalnya kita mau cari jalan yang paling panjang, kita bisa mulai dari R4. Jadi R4, kemudian ke R3, P1, R1, P2, R2, kemudian kembali ke P3. Nah, sisanya adalah yang tidak bisa kita lewatin. Jadi kalau ini kan, kalau misalnya kita tanda panah ini kan dia nggak bisa. Karena ketika dia ke P3, P3 itu tidak ada, dia pasti hanya satu output, hanya keluar ke R3. Makanya ini kita ambil belakangan sebagai langkah yang kedua. Nah, kita tandain seperti ini. Berarti kita bisa mulai dari sini. 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, selesai. Selanjutnya tinggal kita buat edge-nya. Berarti kita mulai dari R4. Jadi dari R4 ke P3, kemudian P3 ke R3. Setelah itu R3 ke P1, kemudian P1 ke R1. Oke.
R1 ke P2, P2 ke R2, terakhir R2 ke P3. Oke, kita hitung dulu. Harusnya panahnya langkahnya ada 7, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terakhir, langkah yang kedua, yaitu sisanya tadi yang belum, maka R3 ke P3. Nah, selesai. Semoga penjelasan hari ini bisa dipahami. Jadi penyelesaiannya adalah jangan biarkan terjadi deadlock. Deadlock itu kalau ada perputaran 2 kali melewati garis yang sudah kita ambil. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah cari langkah yang paling panjang dulu, baru kemudian sisanya dikerjakan sebagai langkah berikutnya. Itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan via WA Group. Selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.